Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan atau memimpin doa terlebih dahulu. Sikap, siap, berdoa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bil hadi nabaru bil qadu wa tanfaridu bil qurabu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kira-kira pada hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Juwita. Kenapa Juwita? Izin kenapa? Tidak tahu. Oh iya, siap. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari zina dan pergaulan bebas. Kalau pada minggu kemarin kita mempelajari tentang strategi perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, kita lanjut pada materi sekarang tentang hindari zina dan pergaulan bebas. Adapun hal yang akan kita pelajari dapat dilihat dari pada konsep ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Isra ayat 17 surat ke-17 ayat 32, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2, yang dimana isinya yaitu tentang larangan berbuat zina, juga hukuman bagi pelaku zina. Di antara penyebab perzinahan di sini sudah dijelaskan. Pertama, faktor penyebabnya adalah pergaulan bebas. Nah, disinilah mengapa kita harus benar-benar dalam pergaulan. Memang ada pepatah, kita itu adalah makhluk yang namanya makhluk sosial. Bisa hidup sendiri tidak? Tidak. Namun meskipun kita tidak bisa hidup sendiri, artinya kita membutuhkan pergaulan, tapi sebagai manusia kita juga harus bisa memilih mana pergaulan yang baik untuk kita, mana yang pergaulan yang buruk untuk kita. Jika seandainya pergaulan itu sekiranya buruk buat kita, lebih baik jauhi, jangan didekati. Kalau baik, maka silakan lanjutkan, karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Coba kalian lihat gambar ini dan coba kalian renungkan. Perhatikanlah janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Makhluk Allah yang tak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung. Maka untuk tugas hari ini Bapak akan membagi seperti biasa, membagi kalian beberapa kelompok. Di sini ada materi tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, seperti biasa Bapak akan membagikan 3 kelompok. Di sini ada yang ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 14. Ada yang 2 kelompok 5 orang. Ini sudah terbentuk ya, sudah pada posisinya, pada posisi kelompoknya. Untuk kelompok pertama, silakan kalian analisis, silakan kalian cari materi di mana saja, mau lewat internet silakan,
mau lihat di buku paket silakan kalian cari dari sumber manapun, mau di lewat internet atau lewat Google, mau lihat di buku ataupun dari mana saja boleh. Untuk kelompok pertama tugasnya silakan kalian cari isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Itu untuk tugas kelompok pertama. Yang kelompok 2 silakan kalian analisis isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Itu untuk tugas kelompok 2. Dan yang kelompok 3 silakan kalian analisis apa sih substansi pembahasan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Mungkin itu tugas kalian. Silakan sekarang mulai berdiskusi. Bapak beri waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Surat Al-Isra. Islam pemerintah. Oke anak-anak, gimana? Sudah baik selesai diskusinya? Kalau sudah, silakan sekarang masuk ke waktunya untuk mempresentasikan apa yang telah kalian analisis dari berbagai sumber. Untuk kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan hasil analisis kalian dari literasi dari berbagai macam sumber tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra. Silakan untuk ketuanya. Ya, silakan duduk teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu 1. Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Kedua, menjaga segala bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut pada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil literasi dan juga hasil analisisnya. Untuk ketua kelompok silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan dengan surat An-Nur ayat 2. Dari hasil analisis kami dapat simpulkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 bahwasanya Allah menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga menetapkan sanksi hukuman dari Allah sangat berat, serta pelaku zina diberikan hukuman, yaitu bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan atasnya hingga meninggal tanpa belas kasihan. Sedangkan yang belum menikah, hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil dari analisis kami, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berisi tentang zina, dan adapun Quran surat An-Nur ayat 2 yang berisi tentang sanksi terhadap perbuatan zina. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah
kalian sudah bisa menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Benar sebagaimana hasil analisis kalian dari literasi dari berbagai macam sumber, bahwasanya kita itu sebagai manusia tadi dalam Quran surat Al-Isra sudah dijelaskan kita itu harus menjauhi perbuatan zina. Mengapa kita harus menjauhi perbuatan zina? Karena bagaimanapun kita lihat tadi dari renungan bahwasanya ada sosok kecil, sosok makhluk Allah yang luar biasa lucunya. Ketika kita misalkan seandainya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan zina, nantinya akan berefek pada makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita akan rela untuk membunuhnya. Itu adalah salah satu efek dari ada pepatah Arab menyatakan subhanul yaum lizabullah, pemuda-pemudi saat ini akan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana nasib negara kita pada nantinya jika seandainya kita yang pada hari ini tidak bisa menjaga diri? Bagaimana nasib negara ini jika seandainya dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga diri? Oleh karenanya hikmah dari pembelajaran ini diharapkan kita semua yang hadir selaku umat muslim, selaku generasi penerus bangsa, selaku calon pemimpin bangsa, marilah kita menjaga diri dengan menjauhi perbuatan zina. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Berisalah